Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Ya, untuk kali ini karena banyak sekali request yang membahas ya mengenai bagaimana modus mafia tanah yang sekarang marak terjadi di dialami oleh masyarakat umum, artis sampai banyak ya pokoknya ya yang terjadi ya. Korban-korbannya juga banyak, bahkan di Indonesia bagian timur itu bahkan hampir sepertiga dari kota itu sudah dimiliki oleh mafia tanah. Jadi bagaimana sih cara kerjanya dan untuk menghindari mafia tanah ini seperti apa sih sebenarnya caranya? Oke, gini. Jadi mafia tanah ini dilakukan oleh orang-orang elit ya ini, karena tanah ini bernilai ekonomis yang tinggi, harganya mahal. Jadi yang melakukan penipuan atau yang melakukan pemalsuan serta yang disebut mafia tanah ini dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan dan orang yang pintar juga. Selain itu ya orang tersebut tidak bekerja sendiri karena ini disebut mafia, jadi bekerjanya secara komplotan ya. Jadi sudah ada kru-krunya, mulai dari orang yang mengurusnya, mulai dari orang yang melakukan balik nama dan pemegang kuasanya, dari pejabat notaris dan PPAT-nya, serta oknum juga di BPN. Jadi mafianya ini ya sindikat yang lengkap, mulai dari bawah sampai selesai, sampai keluarnya sertifikat baru padahal itu palsu. Itu semuanya sudah ada ya, karena yang dipalsukan nilai tanahnya nggak main-main, bisa sampai miliaran, puluhan miliar, bahkan bisa sampai ratusan miliar. Dan ini sering sekali terjadi di kota-kota besar. Biasanya target-targetnya yang sering terjadi itu tanah-tanah yang pemiliknya sudah tua, sudah tidak mengetahui prosedur bagaimana balik nama atas tanah, bagaimana kepemilikan atas tanah itu dibuktikan dengan apa, atau orang-orang yang awam sekali mengenai hukum-hukum tentang pertanahan ya, dan memiliki tanah yang banyak, nilai tanahnya banyak. Oke. Ya, modusnya seperti apa sebenarnya? Yang pertama itu modus yang paling umum, yaitu dengan pemalsuan dokumen ya. Pemalsuan dokumen itu pemalsuan dokumen pertanahan. Yang pertama misalnya melakukan pemalsuan terhadap KTP ya, KTP pemilik tanah. Karena untuk melakukan transaksi terhadap tanah itu harus adanya kuasa, dan transaksi tanah itu harus dilakukan oleh nama yang tertera di dalam sertifikat tersebut. Jadi dilakukan pemalsuan terhadap KTP, dan untuk pemalsuan terhadap KTP kan mudah sekali, apalagi KTP sekarang aja masih difotokopi. Pemalsuan terhadap fotokopi KTP kan gampang banget kan. Yang pertama ya melakukan pemalsuan terhadap dokumen-dokumennya, mulai dari KTP-nya, setelah itu sertifikatnya mungkin dipinjam sebentar, mungkin sedang dalam proses balik nama kan, sertifikatnya akan ditahan. Seperti itu juga bisa, atau mungkin dilakukan oleh orang-orang terdekat, dibawa dulu sertifikatnya, KTP-nya juga semuanya dipalsukan. Nanti setelah itu untuk melakukan pengurusan balik nama, waris, hibah, tukar menukar atas sebuah tanah itu kan bisa dilakukan melalui kuasa, dan kuasanya ini juga pasti dipalsu ya oleh oknumnya. Jadi biasanya ini dilakukan oleh orang-orang, model yang seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan pemilik tanah yang asli. Kemarin itu terjadi dilakukan oleh pembantunya ya, karena pembantunya kan memiliki akses untuk memegang dokumen-dokumen tersebut, misalnya bisa mengambil KTP majikannya, atau bisa memperoleh fotokopi sertifikatnya, seperti itu kan bisa ya, sindikatnya seperti itu. Setelah itu memalsukan kuasa untuk mengurus balik nama, setelah itu hibah atas waris atau apapun di Badan Pertanahan Nasional. Dan untuk melakukan hal tersebut pasti tentunya ada dukungan dan support dari pejabat-pejabatnya, mulai dari pejabat-pejabat oknum notaris dan pejabat pembuat akte tanahnya, karena ini memiliki koneksi juga ke BPN. Biasanya juga langsung
di-input juga di BPN dan juga diterbitkan, karena di BPN kan penerbitan sertifikat baru atau melakukan balik nama atas sertifikat itu ya yang penting dokumen-dokumennya lengkap, tidak diperiksa kebenaran materialnya ya, maksudnya apakah memang terjadi jual beli di atas tanah tersebut. Yang terpenting kan ada akta PPAT atau ada akta jual belinya, ya BPN akan melaksanakan balik nama terhadap tanah tersebut. Ketika ketika aktanya itu palsu atau enggak itu kan nggak diperiksa, yang terpenting aktanya ada, entah itu palsu atau enggak, entah terjadi jual beli atau enggak, itu ya enggak ada pengujian terhadap kebenaran material terhadap dokumen tersebut di BPN. Yang terpenting syarat tersebut ada, maka prosesnya akan dilakukan, sehingga biasanya yang melakukan kan kuasanya ya, kuasanya entah siapa, entah orang dengan pemalsuan tanda tangan bisa sehingga melakukan pemalsuan terhadap tanah tersebut, sehingga sertifikatnya tiba-tiba sudah dilakukan pemindahan terhadap sertifikat asli. Pemilik aslinya tiba-tiba sudah dilakukan pemindahan atas dasar hibah, padahal nggak pernah melakukan penghibahan. Untuk akta hibahnya tiba-tiba ada dengan tanda tangan yang palsu. Itu biasanya modusnya seperti itu. Itu modus-modus yang dilakukan mafia tanah dengan modus pemalsuan. Selain itu ada banyak lagi modus-modus yang lain, misalnya modus-modus penyerobotan tanah atau penguasaan tanah secara terus-menerus dengan dukungan dari preman-preman. Bisa ini sasarannya biasanya tanah-tanah yang diterlantarkan di kota, diterlantarkan, posisi bangunannya kosong atau posisi belum ada bangunannya dan tidak ada tanamannya sama sekali. Itu biasanya bisa dilakukan seperti itu. Tiba-tiba ada berdiri bangunannya setelah ditempati 5 tahun. Kan memang ada yang namanya kadaluarsa atas tanah atau penguasaan tanah terlantar ketika sudah dikuasai selama 20 tahun atau lebih. Itu biasanya kan bisa diakui sebagai tanahnya. Biasanya nanti melakukan penyerobotan atas tanah, penguasaan terhadap tanah, menghilangkan batas-batas atas tanah tersebut, ya. Setelah itu melakukan gugatan ke pengadilan ya, mencari legalitas di pengadilan, melakukan gugatan di pengadilan, melakukan penyerobotan, batas-batasnya diperlebar, atau biasanya ini dilakukan oleh sebelah tanahnya yang berbatasan dengan tanah tersebut. Di sertifikat ternyata waktu pengukuran itu diperlebar, yang awalnya 100 meter jadi 200 meter, sehingga tanahnya tetangga menjadi ikut di dalam sertifikat tersebut. Biasanya kan seperti itu, banyak sekali yang terjadi kasus seperti itu, dan akhirnya masuk ke pengadilan. Dan di pengadilan, karena orang yang sudah mengurus ini juga memiliki sertifikat yang luas tanahnya sesuai dan juga ada dokumen otentiknya, karena sertifikat itu merupakan dokumen otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, apalagi instansi yang berwenang, Badan Pertanahan Nasional ya. Di pengadilan nanti juga akan bingung kan, karena di pengadilan itu yang mengajukan gugatan itu yang harus membuktikan dan bisa mengajukan ke pengadilan, setelah itu juga bisa membuktikan, ada kemungkinan besar juga dikabulkan ya, seperti itu. Selain hal tersebut, biasanya juga ketika kalah nanti bisa mengajukan banding lagi, bisa mengajukan kasasi lagi, dan juga disuplai dengan pengacara-pengacara yang support juga yang sudah disiapkan oleh mafia-mafia tanah tersebut ya. Jadi model-modelnya yang paling umum seperti itu, melakukan penyerobotan, setelah itu memalsukan dokumen-dokumen, melakukan pemindahan atas tanah ya. Setelah itu nanti penghilangan batas-batas atas tanah. Ketika terjadi sengketa, mafia tanah ini orang-orang yang sudah siap ya, sudah kompeten dan sudah paham bagaimana mengajukan gugatan ke pengadilan, bagaimana ketika konflik di pengadilan, dan semuanya, bagaimana pengurusan balik nama sertifikat, apalagi belum ada sertifikatnya sama sekali, bisa saja melakukan konversi terhadap hal tersebut dengan data-data yang belum tentu benar. Oke. Oleh karena itu, ketika terjadi kejanggalan, mungkin tiba-tiba ada notifikasi sertifikat atau apapun dari BPN, itu ya perlu diwaspadai. Jadi perlu dicek terlebih dahulu sertifikat Anda, amankan sertifikat Anda,
Dan setiap tanah yang belum disertifikat milik Anda segera diurus untuk sertifikatnya, itu lebih baik ya karena itu legalitas Anda yang Anda pegang. Yang punya sertifikat aja bisa direbut, apalagi yang nggak ada sertifikatnya sama sekali, yang hanya memiliki petok D ya, yang hanya memiliki giri saja, yang hanya berupa tanah adat ya nanti bisa diambil oleh orang-orang yang pinter-pinter terhadap hal tersebut ya, yang udah pinter-pinter mengakali hal tersebut ya seperti itu. Jadi itu tadi mengenai modus-modus penipuan hak atas tanah, penguasaan atas tanah, dan mafia-mafia tanah, modusnya seperti itu, dan masih banyak lagi ya modus-modusnya. Sering sekali terjadi gugatan sengketa atas tanah ya hal-halnya ya, perkaranya seperti itu, batas-batasnya tiba-tiba kok disertifikat dulu segini kok tumpang tindih ya, tiba-tiba tanah saya 1 hektar kok tiba-tiba setengah hektarnya diakui sertifikat lain, seperti itu. Tiba-tiba saya nggak melakukan hibah kok ternyata saya sertifikatnya sudah dilakukan hibah, seperti itu ya. Saya pikir itu cukup, lebih berhati-hati lagi, lebih dipahami lagi mengenai hal ini, lebih edukasi lagi kepada masyarakat. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.